Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Devkana Valita dengan NIM 23000302444. Di tugas UAS kali ini, saya mengambil tema etika komunikasi yang berkurang menyebabkan mental healthy pada generasi Z. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Saat kita berkomunikasi, pasti mempunyai etika. Etika ini ada supaya antar manusia berpikir sebelum bertindak atau berbicara, agar orang yang kita ajak bicara tidak merasa tersinggung. Salah satu masalah dalam etika komunikasi adalah mental healthy atau gangguan mental. Banyak banget yang dialami pada anak-anak atau remaja pada saat ini. Banyak sekali faktor penyebabnya, seperti faktor biologis, misalnya kesehatan mental dan genetika. Yang kedua, ada faktor psikologis, misalnya keyakinan, diagnosis kesehatan mental, dan kecanduan. Yang ketiga, ada faktor sosial, misalnya keluarga, budaya, uang. Menurut Dumilah et al. Dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya, bahwa terdapat asosiasi hubungan yang bermakna secara statistik antara disabilitas dan gangguan mental emosional responden. Hal ini dapat dipahami karena seseorang yang mengalami disabilitas fisik dan disabilitas sosial akan dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan mereka. Seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka cenderung lebih fokus, produktif, dan kreatif dalam membuat tugas-tugasnya. Kondisi kesehatan mental yang stabil memungkinkan seseorang untuk mengolah stres yang lebih efektif dan fokus pada pekerjaan yang sedang ia lakukan. Sedangkan orang yang mengalami mental healthy dapat mempengaruhi kondisi fisik pada remaja, berat badan menurun drastis, gangguan makan, stres, hingga depresi. Menurut Miska et al. Dalam jurnalnya yang berjudul Identifikasi Anak dengan Gangguan Psikologis Akibat Bullying pada Siswa Dasar, Strategis Dampak Intervensi, bahwa dampak yang ditimbulkan sangat signifikan. Ia akan cenderung memiliki prestasi yang lebih rendah dan memiliki masalah dalam hubungan sosial. Mereka juga rentan depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Yang harus dilakukan jika kita terkena mental healthy, yang pertama, berolahraga, yang kedua, mengatur pola makan, yang ketiga, menghindari kebiasaan buruk, yang keempat, menjaga kesehatan fisik, yang kelima, tidur yang cukup. Menurut George et al. Dalam jurnal yang berjudul Literasi Kesehatan Mental Positif pada Remaja dan Dewasa Awal, bahwa kesehatan mental positif adalah keadaan mental yang sehat, yaitu mampu mengenal diri sendiri dengan baik, percaya diri, mampu berhubungan baik dengan orang lain, dan produktif. Menurut Pratiwi et al. Dalam jurnal yang berjudul Penyuluhan Kesehatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Mental Emosional pada Anak, bahwa deteksi dini merupakan upaya jaringan yang dilakukan untuk menemukan tumbuh kembang dan mengetahui faktor risiko fisik, biomedik, dan psikologi. Sebagai generasi muda, kita harus menanggapi serius masalah mental health ini, karena dapat mengganggu perkembangan remaja di Indonesia. Kita harus memberikan dukungan kepada orang yang mengalami mental health ini. Dukungan ini diberikan untuk mereka yang mengalami mental health akan membantu stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Menurut Indarjo dalam jurnal yang berjudul Kesehatan Jiwa Remaja, bahwa kesehatan jiwa remaja merupakan hal yang penting. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan konduktif untuk pertumbuhannya. Untuk menciptakan remaja yang berkualitas, perlu mempersiapkan generasi yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi, para orang tua, guru, dan masyarakat sekitar penting dalam perkembangan remaja. Gue kaget ketika ngobrol sama salah satu pembuli di sekolah. Mereka nanya, "Hah, sejak kapan gue ngebully? Gue kan bercanda dan jahil doang." Dan mereka bilang gak pernah ada yang ngomong ke mereka, dan teman-teman yang lain juga ikut ketawa-ketawa aja. Ternyata buat mereka itu cuma bercanda dan jahil, padahal buat teman-teman yang lain jelas itu bullying. Tapi gak ada yang berani ngomong, sampai akhirnya ada satu anak yang lapor. Dari sini kita tahu, ternyata orang yang ngebully belum tentu sadar kalau mereka ngebully. Buat mereka itu bercandaan doang, tapi apakah jadi alasan? Tentunya enggak. Buat kamu yang suka bercanda, coba kamu pikirin lagi deh, candaan kamu tuh lucu atau enggak? Lucu nggak buat orang yang kamu bercandain? Gue juga pengen kalian yang merasa terbully berani buat ngomong, berani buat ngebela diri kalian. Bilang kalau gue nggak suka lu giniin, dan bilang kalau candaan mereka tuh nggak lucu. Dengan kamu berani kayak gitu, kamu tuh udah nyelamatin masa depan kamu, masa depan keluarga kamu, dan masa depan teman-teman kamu juga.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah etika dalam berkomunikasi sangatlah penting agar masalah seperti mental health dan gangguan mental yang terjadi pada generasi saat ini bisa berkurang. Karena etika komunikasi itu bersifat interpersonal, meliputi prinsip-prinsip seperti jujur, penghormatan, dan empati. Tujuan dari etika komunikasi penyampaian bahasa yang baik dan sopan agar dimengerti antar komunikan. Dan kalau misalkan tadi kamu bilang, mungkin di sini ada orang yang bilang, kenapa kamu diem aja dan gak ngapa-ngapain? Percaya deh, setiap orang yang melewati hal yang berat punya respon yang berbeda-beda. Jadi perasaan kamu valid kok, apa yang kamu lewatin valid. Gak perlu dibandingin sama yang orang lain lewatin atau bahkan komen-komen orang lain terhadap apa yang sudah kamu lewati. Yang tahu yang kamu lewati ya cuman kamu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Alidus Kanapalita dengan NIM 23000302444 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.